Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini semestinya adalah naibul imam jadwalnya, tapi karena beliau baru akan dijadwalkan kembali ke sini tanggal 7, sehingga tidak mungkin untuk mengisi bersama kita. Oleh karena itu kita meneruskan kajian tentang akidah, tetapi pada malam hari ini kita coba mengupas beberapa pemahaman khususnya akidah jamaah yang saya melihat banyak di antara kita yang sudah melupakan tentang betapa ulil amri adalah fungsi yang sentral, fungsi yang sangat vital, sangat penting dalam kehidupan berjamaah. Tadi sebetulnya saya mau minta bukanya surat An-Nisa ayat ke 83 gitu ya. Cuman yang keucap 78 itu. Sudahlah, enggak apa-apa. Silakan dibuka surat An-Nisa, mundur aja sedikit ya. Naik sedikit berarti. Nah. Jadi kurang dikit baca yang tadi, Rod. Ayat ke-83. Udah ketemu semua? Nah. Kata ulil amri secara umum dalam Al-Quran itu hanya ada di 2 ayat. Jadi penyebutan kata ulil amri di dalam Al-Quran itu hanya ada di 2 tempat dan dalam 1 surat saja, yaitu surat An-Nisa. Yang pertama disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59, itu tentang ketaatan kepada ulil amri minkum. Kemudian yang kedua adalah ayat yang ke-83 ini. Nah, selebihnya tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan kata ulil amri. Jadi hanya di surat An-Nisa ayat 59 dan 83. Selebihnya ada wali, kemudian Umar, Amir, kemudian ada juga imam, itu ada di 12 tempat penyebutannya. Tapi kata ulil amri itu hanya ada di 2 ayat dan 1 surat, yaitu surat An-Nisa dan 2 ayat ini. Baik, kita fokus dulu kepada surat An-Nisa ayat ke-83. Baca dulu ya bareng-bareng biar bisa paham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ya, masih ada yang membaca ulil. Nah, wawunya itu nggak usah dibaca. Ulil amri, ya. Jadi kalau uli, semua kata uli itu wawunya tidak usah dibaca. Wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ya, itu satu ayat khusus. Kita kupas dulu beberapa tajwidnya. Jadi tadi yang sempat kita bahas yaitu semua kata ulil, ulil albab, ulil amri, ulil quwwah, ya. Itu wawunya tidak usah dibaca panjang. Nah, itu ada namanya sendiri dalam ilmu sorof, ya, ilmu nahu dan sorof. Semua ulil itu dibaca pendek. Ayat ini turun, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah pada peristiwa adanya isu, ya, adanya isu kabar burung yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin tentang peristiwa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceraikan seluruh istri-istrinya. Ya, jadi ayat ini turun berkenaan untuk menjawab kabar burung yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang di dalamnya menyatakan Rasulullah mentalak atau menceraikan seluruh istrinya. Masya Allah. Istri Rasul berapa? Berapa jumlahnya? Yang hidup bersamaan 9, ya. Nah, seluruhnya ada 12 sebetulnya. Ada 12. Nah, kabar itu beredar karena memang
ketika itu Rasul sedang menjauhi semua istrinya. Kenapa? Nah, ini mundur lagi, flashback ke belakang. Jadi sebelum peristiwa isu itu beredar, istri-istri Rasulullah SAW yang 9 orang itu, termasuk Aisyah di dalamnya, ini meminta kepada Rasulullah bahwa mereka juga menginginkan hidup yang layak. Jadi perempuan pengen hidup layak, wajar apa enggak? Wajar, ya. Jadi jangan marah kalau istrinya pengen punya mobil mewah, ya nggak apa-apa, memang perempuannya begitu. Jangan marah bapak-bapaknya. Ya, pengen punya rumah gede, Bu, pengen nggak, Bu? Pengen punya kalung yang gantungannya segede gelas nggak? Wah, pengen. Lah itu, jangankan ibu-ibu yang sekarang, bahkan istri Rasul saja pengen punya kehidupan semacam itu. Ya, punya harta, punya emas, punya rumah gede, punya rumah bagus, pengen jajan ada, segala kebutuhan tercukupi, pengennya pengen boleh. Tapi sampailah pada tahap mereka berkumpul bersama menuntut kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong dong, kami juga pengen hidup kayak mereka yang senang itu loh. Pengen juga punya kendaraan yang bagus-bagus, pakaian-pakaian yang bagus, pengen makan yang lancar. Para ikhwan tahu kasurnya Rasulullah itu apa? Kayak apa? Dari pelepah kurma dilapisin kain yang kasar. Itu udah paling mewahnya. Ya, kasurnya Rasul. Nah, kalau kita yang punya spring bed, masih ngeluh aja tidurnya, bangun kesiangan, waduh, malu sama Rasul. Ya, oke, balik lagi ke tadi masalahnya. Ya, jadi istri Rasul menuntut, sama-sama demo. Ya Rasul, kami pengen juga kehidupan semacam itu. Tolong dong, kami juga mau lah, seperti perempuan-perempuan lain, pengen kehidupan dunia, pengen kemewahan. Akhirnya apa? Rasul tidak menjawab. Ya, beliau marah. Kenapa? Kenapa beliau marah? Tidak suka. Apakah beliau tidak ingin istrinya bahagia? Ingin. Tapi kata Rasulullah menawarkan. Ya. Dalam ayat lain akhirnya dijawab, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, maka hari ini juga, detik ini juga saya kasih. Saya mau apa? Mau emas segede-gede kempol gajah, boleh dikasih. Mau rumah segede istana, dikasih. Tapi langsung ditalak saat itu juga. Jadi dikasih pilihan begitu sama Nabi. Coba, kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan yang lebih dari dunia, yaitu menjadi istrinya Rasul. Kalau menjadi istri Rasul, jaminannya apa? Surga. Coba, kok masih ya pengen-pengennya menginginkan yang lebih rendah dari itu? Sudah lebih tinggi itu, status menjadi istri Rasul itu tinggi. Kok masih pengen? Maka ketika Rasul memberikan waktu kepada mereka untuk memutuskan, ini Rasul belum mentalak nih. Ya, belum menceraikan. Maka Rasul berpisah sementara waktu dari ke-9 istrinya. Nah, muncullah kabar bahwa Rasul sudah menceraikan seluruh istrinya. Akhirnya yang jadi bapaknya stres. Waktu itu ada 2 sahabat yang jadi ayahnya. Yaitu siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Ya, Umar sampai mendatangi anaknya. Siapa anaknya Umar yang jadi istri Rasul? Hafsah. Ya, kalau anak Abu Bakar, Aisyah.
Umar kan temperamental kan. Sedih sekali dia kalau sampai Rasul betul-betul menceraikan Hafsah, karena sudah tidak akan ada lagi orang yang terbaik sesudah Rasul. Maka dia datangin, "Hai Hafsah, anakku, kamu jangan macam-macam minta enggak sama Rasul. Kamu sudah mendapatkan orang yang paling baik, gak akan ada yang lebih baik dari beliau." Tapi kata Rasul apa? Ketika melihat Hafsah dimarahin sama bapaknya, "Hai Umar, sudah, gak usah ikut campur." Keren kan? Akhirnya gak berapa lama, karena kabar itu sudah semakin tersiar luas, maka para sahabat tadi Abu Bakar dan Umar, khususnya Umar, itu melakukan verifikasi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kabar yang beredar, engkau sudah menceraikan semua istri-istrimu termasuk anakku. Benar enggak sih?" Nah gitu. Benar enggak? Kalau benar, maka aku akan menghukum anakku. Tapi apa kata Rasul jawabannya? Tidak, enggak benar. Saya belum menceraikan mereka. Oh, saya belum menceraikan mereka. Artinya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk mengklarifikasi isu yang beredar, yang beliau lakukan apa? Meminta jawaban langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka clear, kabar burung yang beredar segera clear, dibersihkan, bahwa itu isu hoax, ya biasa lah. Apalagi sekarang kan, masuk ke WA dikit langsung share tweet, nggak tahu itu hoax apa enggak kan? Lah itu ini zaman dulu saja hoax itu sudah beredar sebegitu mudahnya, apalagi sekarang. Maka dengan langkah Umar yang secara tertib melakukan verifikasi, minta penjelasan dari Rasul, sumbernya langsung, maka kabar yang beredar tidak sedap tadi langsung dibersihkan. Artinya bahwa Rasul tidak pernah menceraikan istrinya, hanya memberikan pilihan, kalau masih pengen kaya boleh, aku ceraikan sekarang juga. Kamu akan dapat harta yang kamu mau, dunia yang kamu mau, tapi tidak lagi menjadi istriku. Akhirnya setelah turun ayat tadi, maka semua istri Rasul akhirnya bertaubat dan kembali. "Ya Rasul, kami ridho hidup seperti apa adanya sekarang, asalkan engkau tidak menceraikan kami." Artinya mereka memilih ridho menjadi istrinya Rasul walaupun hidup dalam kekurangan. Ya, tetapi nanti sudah dijamin masuk surga. Gitu. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa ayat ini menegaskan, turunlah ayat ini yang mengatakan, dan apabila sampai wa idza ja'ahum amrum minal amni, apabila datang kepada mereka sebuah urusan, sebuah berita minal amni, baik itu berita tentang hal-hal yang aman, ya, kabar gembira. Jadi kabar gembira sekalipun ini ada aturannya nih. Awil khaufi, atau berita yang menakutkan. Wah, ikhwan kita ditangkap, wah begitu. Ikhwan kita meninggal. Lah, ini ada aturannya. Minhum, di antara mereka, la'alimahul ladina, maka mereka akan langsung menyiarkannya, memberitahukannya. Jadi sebelum turun ayat ini, kelakuan mereka kaum muslimin ketika ada kabar, baik itu kabar aman ataupun kabar yang sedih, ya, kabar kemenangan ataupun kekalahan, itu langsung share. Nah, ini kayak zaman sekarang kan. Jadi ada sudah perilaku seperti itu di zaman dulu. Dan ini Allah mengatakan gitu dalam ayat ini, bahwa dulu itu kalau mereka ada kabar baik itu al-amnu awil khauf, baik kabar itu keamanan, masalah yang aman, menyenangkan,
awil khauf atau menakutkan, menyedihkan. La'alimahul ladzina, maka mereka langsung memberitahukan kepada orang-orang yastambitunahu minhum. Mereka langsung menyerahkannya kepada, mereka langsung menyiarkan kabar itu. Padahal walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh apa tuh tadi? Walau radduhu ila rasuli wa ulil amri. Saya kepanjangan ya. Adza'u bih, maaf. Baik itu kabar gembira ataupun ketakutan, adza'u bih, mereka langsung menyiarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ulil amri minhum, dan sekiranya mereka itu mengembalikan dulu kabar itu kepada rasul wa ulil amri, dan kepada ulil amri, ya. Jadi harusnya ketika mendapat kabar apapun, baik itu amni awil khaufi, kabar menyenangkan atau kabar yang menyedihkan, maka walau radduhu ilallahi ila rasul wa ulil amri, coba tolong minta penjelasan dulu kepada rasul dan ulil amri. Jadi kembalikan dulu, ya Amir, ya bener nggak nih ada kabar begini? Jangan langsung share. Wah, maka itulah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya fitnah. Dan ini terjadi sering di tengah-tengah kita. Banyak kabar di WA langsung share. Ya, kabar tentang ya apalagi yang sekarang nih, masalah toa masjid segala, langsung share. Wah, ini artinya kita akan tergiring dengan isu-isu yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan kita ikut dalam isu tersebut. Maka yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang beriman, apabila ada kabar apapun, kembalikan dulu, tanya dulu kepada siapa? Kan Rasul sudah nggak ada, kepada ulil amri. Karena disinilah fungsi peran seorang ulil amri dalam memutuskan sebuah masalah apapun yang terjadi, maka ulil amri yang memutuskan berhak. Sampai sini paham ya? Jadi fungsi seorang ulil amri dalam kehidupan kita adalah memverifikasi, memastikan informasi yang beredar benar atau salah. Nah, dulu pernah kejadian ada info ikhwan ini sudah meninggal, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak taunya salah infonya, ya belum meninggal udah dibilang meninggal. Wah, kasihan banget kan. Jadi inilah pentingnya sebuah masalah itu diverifikasi dulu, tidak main share. Tapi kan nanti kita nggak update gitu. Ya nggak apa-apa nggak update ya. Yang penting kan aman, informasi yang disampaikan itu aman. Nah, maka kita yang sudah memiliki ulil amri seharusnya mengamalkan, lebih berhak mengamalkan ayat ini. Tapi kan kadang-kadang gitu, kalau kita belum paham ketertiban dalam jamaah itu bagaimana, ya pada akhirnya kita ikut dalam arus informasi yang beredar. Kita ikut-ikutan dalam arus politik, digeser, dibawa dengan irama oposisi politik, ikutan. Wah. Digeser dengan oposisi lawannya lagi, ikut juga ke sana. Wah, akhirnya apa? Seolah-olah kita nggak punya ulil amri, nggak punya amir. Nah, inilah yang harus kita sadari para ikhwan. Ayat ini mengatakan kalau ada kabar apapun, kembalikan dulu kepada ulil amri. Kalau hidup sekarang kan ulil amri. Nah, jadi kalau yang sudah merasa punya ulil amri, verifikasi dulu deh, ya, jangan sembarangan. Dan ini juga menjadi tuntunan secara umum, ya. Kita punya informasi apapun, punya hajat apapun,
yang kaitannya dengan kehidupan dan nanti akan berpengaruh dengan kehidupan orang lain, maka sentral informasinya. Mau nikah, jangan Amir taunya pas dapat undangan doang. Mau nikah, mau sama siapa? Nggak tahu nih saya nih. Oh. Ngakunya sudah berjamaah, tapi seolah-olah tidak punya Amir. Padahal Amir akan menentukan, ini baik apa enggak orang ini. Nanti jangan begitu ada masalah, ya, begitu rumah tangganya ada masalah, baru dia ngadu. Nah, baru ngadu, Mir, di rumah tangga saya masalah begini. Lah, kamu waktu mau nikah nggak bilang-bilang. Sekarang giliran ada masalah, baru datang ke sini. Nah, nggak bisa begitu, ya. Sentralkan, tertiblah kepada ulil amri. Dan ini yang Allah inginkan dalam ayat ini. Kita sebagai orang yang punya ulil amri, sentralkan semua isu yang ada. Kalau ada isu beredar, ini katanya kawin lagi, begitu. Loh, kalau belum ada kabar yang pasti, jangan terbawa isu itu, biarin aja. Ya. Jangan sampai pada akhirnya kita terbawa informasi yang tidak jelas dan dua kerugiannya. Pertama, mungkin saja kita menyebarkan kabar tidak benar. Kata Rasul, cukuplah dikatakan berbohong apabila engkau menyebarkan informasi apapun yang engkau terima. Tahu info ini langsung share. Dapat info ini langsung share. Wow, jadi lambe turah bahasa itu juga. Di bahasa apa Instagram ya, lambe turah namanya. Wah. Pokoknya semua serba digosipin, Wah. Lah ini tidak nyunah seperti itu. Ya, kehidupan berjamaah itu harus sentral. Termasuk ketika ada isu apapun, jangan langsung sebar kalau belum pasti. Karena itu akan menimbulkan gejolak tengah-tengah ikhwan. Ya, nggak boleh. Tanya dulu, Mir, benar nggak kabar ini? Kalau Amir yang nggak tahu, ya dia akan nanya ke atas lagi. Itu benar. Kalau mau hidup berjamaah yang benar, harus seperti itu. Dan ini tidak boleh kita lupakan para ikhwan, para akhwat sekalian. Ya, dalam hal apapun, ada kabar duka, rumah tangga punya masalah, jangan sampaikan ke umaro ketika sudah pegatan. Mir, saya udah pegat itu. Lah, padahal dalam Al-Qur'an sebelum proses itu sampai harus ada mediasi. Harus ada jalan tengah di mana ulil amri terlibat untuk melakukan mediasi dulu. Lah ini diputuskan sendiri. Nikah cari sendiri. Hah? Cerai sendiri. Jadi seolah-olah di mana peran ulil amri? Nah, jadi merasa sudah berjamaah tapi tidak merasa punya ulil amri. Nah, itu seperti itu. Yang dilakukan hanya menghubungi merasa punya ulil amri kalau pas mau izin doang taklim, mau lebaran izin pulang kampung baru izin. Ulil amri begitu doang, ya dianggapnya. Atau nanti kalau pas Mir, ini anak saya begini, doa apa nih, santunan butuh sekian, atau lagi sakit, baru ngabarin, Mir, saya lagi sakit, Mir. Oh, giliran seneng-seneng diem aja, nggak ada kabar. Lah ini tidak benar. Jadi dalam hal berjamaah, ya Allah memerintahkan kabar seperti apapun, maka jadikan ulil amri sebagai sentral informasi. Jangan nanya kepada yang tidak punya wewenang untuk memutuskan benar atau ini valid atau tidak. Ya. Belum tahu kabarnya, main sebar Nah, akhirnya apa yang terjadi? Merebaklah fitnah di tengah-tengah ikhwan. Dan itu yang terjadi. Nah, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa fungsi ulil amri adalah sebagai
sentral informasi. Jadi secara resmi yang Allah inginkan, informasi itu harus didapatkan secara resmi atau disampaikan secara resmi kepada ulil amri. Sampai sini sepakat? Oke. Nah, yang kedua, ini juga masalah yang klasik sebetulnya. Apa yang kita pahami sebagai kata ulil amri? Oke, Pak Rehwan, silakan. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Yang sudah ikut tadrib Mas Topan. Apa itu ulil amri? Yang penggembala umat. Oh iya. Ro'in ya, sama dengan ro'in. Silakan Mas Topan. Ya. Oke. Siap. Ya, tidak salah. Itu benar. Nah, kita pahami makna ulil amri kembali kepada An-Nisa ayat 59. Ayo buka coba An-Nisa ayat 59. Udah ketemu semua 59-nya? Oke. Silakan Mas Rudi. Ya. Artinya, Ya. wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan kepada Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Jadi dalam ayat 59 tadi ada kata ulil amri kembali disebutkan, ya. Itu sebenarnya yang pertama ulil amri. Yang kedua adalah pada ayat ke berapa tadi 83 ya. Nah, siapa yang Allah panggil dalam ayat tersebut? Ya ayyuhal ladzina amanu. Oke. Inilah yang Allah panggil dalam ayat tersebut. Ya ayyuhal ladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah serukan dalam ayat itu? Ati Allah. Yang diminta adalah atiu. Atiu. Taatlah kalian kepada yang pertama Allah. Yang kedua wa atiur Rasul. Nah, yang ketiga siapa? Wa ulil amri minkum. Amri. Nah, ini ada kata minkum. Oke ya. Ulil amri. Ini sudah jelas. Pertama, landasannya bahwa ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang beriman. Apa yang diperintahkan? Atiu. Ini yang diperintahkan. Taatlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Allah menurunkan apa? Al-Quran. Kemudian atiur Rasul. Rasul menerjemahkan atau melaksanakan Al-Quran yang disebut sebagai Al-Hadis. Sunnah. Ya, Al-Hadis atau sunnah. Jadi ini landasan hukum yang digunakan oleh orang-orang beriman dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Taat kepada Allah, laksanakan Al-Quran. Taat kepada Rasul, laksanakan sunnah atau
hadis. Sampai sini paham? Jadi kita mentaati Allah dan Rasulnya adalah melaksanakan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, pada ulil amri ini tidak dikatakan atiu, karena dasarnya ulil amri ini harus juga punya syarat, ya, mentaati Allah dan Rasul. Jadi kalau ulil amri, syaratnya disebut ulil amri, perintahnya harus mentaati Allah dan Rasul. Artinya dia harus punya landasan berdasarkan Quran dan sunnah atau hadis. Jadi dia hanya melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kalau perintahnya tidak berdasarkan Quran dan sunnah, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Karena apa? Dia melanggar perintahnya bertentangan dengan Quran dan sunnah. Tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka tidak boleh taat pada ulil amri kalau dia melanggar atau maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, sekarang makna ulil amri. Apa itu uli amri? Ulil amri. Ulul albab. Uli, ini kalau orang Betawi, uli mah makanan ya. Yang memiliki. Asal katanya wala iwali uli, ya ulu. Kata dasarnya wala atau wali. Kemudian jamak menjadi ulu, orang-orang yang memiliki, ya. Al-amri urusan, artinya orang-orang yang memiliki atau diserahkan urusan kita kepadanya. Tadi sebut ro'in, ya, pemimpin, umaro. Kenapa diserahkan? Jadi kalau dalam pengertian bahasa, semua pemimpin siapapun dia adalah ulil amri. Presiden ulil amri, menteri agama ulil amri, presiden Amerika ulil amri. Kalau menurut pengertian bahasa. Tapi hukum tidak hanya berpatokan pada bahasa. Maka ketaatan kepada ulil amri, siapa ulil amri yang dimaksudkan dalam ayat ini? Siapa? Ayo. Siapa ulil amri dalam ayat yang dimaksud? Minkum. Siapa minkum? Ya ini kembalinya. Maka syarat ulil amri menurut kesepakatan para ulama dalam berbagai kitab tafsir, bahwa yang dimaksud ulil amri adalah minkum, yaitu orang-orang beriman di antara kamu. Maka wajib seorang ulil amri adalah orang yang beriman. Kalau pemimpinnya kafir, dia sudah tidak pantas masuk dalam kategori ayat ini. Dia bukan ulil amri. Satu, ini syarat satu nih, ya. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau perintahnya berlawanan dengan Allah dan Rasulnya, kalau seorang pemimpin menghalalkan riba, maka dia bukan ulil amri. Seorang pemimpin di sebuah negara menghalalkan judi, maksiat sebagai sumber pemasukan, dia bukan ulil amri. Karena kalau ulil amri tidak boleh bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka kalau Pak Jokowi itu presiden, benar. Tapi kalau ulil amri nanti dulu. Belum tentu. Silahkan nih, boleh kita diskusi. Dari dulu emang gak kelar-kelar soal itu. Tapi dalam pemahaman ini, ayat ini, presiden bukanlah ulil amri, tapi dia pemimpin negara, benar. Ya, maka tidak ada landasannya seorang presiden nggak boleh harus laki-laki, boleh perempuan. Karena apa? Dia bukan ulil amri. Yang dilarang itu adalah ulil amri.
perempuan ya nggak boleh. Imam sholat itu termasuk ulil amri, maka syaratnya dia tidak boleh perempuan. Oleh karena itu yang disebut ulil amri, syarat yang keduanya dia harus bersesuaian dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dia harus taat kepada Allah dan Rasul. Sekali dia melanggar ketaatan pada Allah dan Rasulnya, maka dia bukan ulil amri. Mungkin dia raja, silahkan, tidak ditentang. Dia tetap berkuasa. Maka ulil amri yang dimaksudkan adalah pemimpin keseluruhan umat Islam. Ulil amri yang memegang urusan orang-orang beriman, yang mengurusi orang beriman dunia dan akhirat. Sekarang pertanyaannya, presiden mau nggak tanggung jawab di akhirat? Ada nggak tuh di undang-undang dasar? Ya, seorang presiden akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya di akhirat? Nggak ada. Makanya pada mau jadi presiden. Tanggung jawabnya di dunia doang, berebut. Tapi kalau jadi ulil amri, sampai akhirat tanggung jawabnya. Bahkan sampai ada unta kejeblos saja gara-gara kelalaian ulil amri, itu akan diminta tanggung jawabnya di akhirat. Nah, berat. Jangankan sampai level yang ulil amri tertinggi, ulil amri ro'is saja itu berat, nggak ada yang mau. Maka benar, jamaah ini benar. Kenapa? Karena nggak ada yang mau jadi umaro, nggak ada yang mau jadi ro'is, nggak ada yang mau jadi naib. Ditawarin, coba sekarang ada nggak yang mau gantiin saya sekarang? Boleh. Saya serahkan, kalau perlu kasih bonus 50.000. Silahkan, ditambahin sama Mas Topan katanya. Nggak mau, kenapa? Karena memang kita sadar ulil amri itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Maka hak ketaatan itu hanya diberikan kepada ulil amri. Ya Mas, paham ya Mas? Siapa namanya baju biru? Hah? Mas Dwi. Paham ya Mas? Antum kan baru nih. Jadi yang dimaksud kenapa kita mengatakan ada imam padahal ada presiden? Karena kita ulil amri kita adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dia yang mentaati Allah dan Rasulnya dan akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Nah kalau cuma selamat di dunia saja ya mensejahterakan, ya itu cuma urusan dunia. Tapi kalau urusan di akhirat berani nggak tanggung jawab? Nggak ada yang berani, sampai sekarang pun nggak ada. Tidak pernah ada tuh undang-undang negara mengatakan akan ikut tanggung jawab di akhirat. Presiden manapun di dunia ini nggak ada ikutan akan tanggung jawab di akhirat. Bahkan Raja Arab sendiri nggak ada undang-undang yang begitu. Ya, dia hanya bertanggung jawab di dunia saja. Oleh karena itu, syarat ini adalah ayat yang sekaligus mewajibkan umat Islam memiliki seorang pemimpin, seorang imam yang ditaati. Maka saking pentingnya ayat ini, Rasul sampai mengancam, man mata walaysa fi unukihi bai'atun wala imamun mata mitatan jahiliyah. Jadi kalau sampai kita mati tidak punya imam yang dibaiat oleh kita, maka matinya dianggap mati jahiliyah, mati yang tidak punya ulil amri. Udah, nanti di akhirat jadi gelandangan, nggak tahu kemana. Siapa nih tanggung jawab? Nggak tahu. Saya dulu ikutan taklim, tapi punya imam nggak? Enggak. Cuma ikut taklim doang itu kan, ya nggak bisa. Tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau nanti sudah punya ulil amri, maka ulil amri itulah yang kita ikuti. Setiap umat akan dipanggil dengan imam-imamnya, dengan amir, pimpinan-pimpinannya. Yang dimaksudkan itu bukan pimpinan itu Quran dan Sunnah, bukan. Itu kan bukan manusia. Yang dimaksud itu adalah siapa pemimpin yang engkau baiat terakhir ketika hidupmu. Itulah tanggung jawab terakhir kita, ulil amri yang kita taati. Jadi ini mewajibkan sekaligus bahwa setiap orang beriman wajib hukumnya memiliki pemimpin atau imam yang
ditaati. Sampai sini paham ya? Nah, maka ayat ini melanjutkan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat, fa in tanaza'tum, sekiranya kamu tanazu', ini juga mesti kita paham ini. Apa tuh tanazu'? Berselisih. Tanazu' dan tafarruq apa bedanya? Ada beda nih, ya. Ikhtilaf apa? Perselisihan. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat, ya. Selama kita masih bisa menerima perbedaan pendapat, kayak di grup WA itu kan bisa kadang-kadang beda pendapat, ya, nggak apa-apa para ikhwan, nggak masalah. Kita harus menganggap itu sebagai perbedaan pendapat saja, jangan menganggap itu perbedaan akidah. Enggak, jangan sama sekali. Ikhtilaf itu biasa terjadi. Di kalangan sahabat pun biasa ikhtilaf itu. Tapi kalau ikhtilaf meruncing, maka itu disebut sebagai tanazu'. Tanaza'tum itu tanazu'. Tanazu' ini artinya ikhtilaf tadi sudah menjadi perselisihan yang meruncing sampai timbul kata-kata kasar, saling memaki, saling menjatuhkan. Lah itu sudah tanazu'. Ya. Saling tarik, asal katanya naza'a itu mencabut. Saling mencabut, saling menarik keras. Jadi ikhtilafnya sudah pada tahapan yang sangat keras. Sampai memungkinkan timbulnya permusuhan. Itu tanazu'. Tapi kalau masih ikhtilaf biasa, wah ya udah itu kan pendapatmu. Itu ikhtilaf saja nggak apa-apa. Masih bisa menerima perbedaan pendapat, itu ikhtilaf. Kayak masalah apa? Kunut atau sholat lah kita gitu kan. Gimana nih? Sopnya yang benar mana? Depan yang rapat tumit atau kaki depan? Saya mah menurut saya tumit saja. Enggak, menurut saya depan lurus bagus. Nah itu ikhtilaf, ya. Enggak mau, saya nggak mau. Pokoknya harus belakang. Kalau sudah memaksa, nah itu tanazu'. Pokoknya nggak mau. Saya nggak mau sholat di masjid Niabaya kalau yang lurus kakinya bukan tumit. Itu nggak nyunah. Ini dalilnya. Masing-masing punya dalil. Pokoknya nggak bisa. Wah, kalau gitu saya nggak mau nih sholat di situ. Nah, itu sudah tanazu'. Kalau tanazu' ini tidak diselesaikan, maka akan berakhir menjadi tafarruq, ifraq, pecah, ya. Perpecahan. Nah, perpecahan di antara umat itu sesungguhnya adalah karena tanazu' yang tidak punya tempat kembali. Maka ayat ini menegaskan fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih tanazu' dengan keras, ya. Kalau sudah berselisih keras tidak punya jalan keluar, farudduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikanlah masalah yang tadi kamu ributkan tadi kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apa fungsi ulil amri dalam tanazu' umat ini? Mendamaikan. Oke. Tadi ini ada 3 tahapan kan? Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri fungsinya adalah kalau Allah dan Rasulnya ini kan tidak mungkin kita akses secara langsung. Jadi kalau mengembalikan farduhu ilallahi wa rasul, kan yang dikembalikan pada Allah dan Rasul. Nggak ada sebutkan ulil amri kan? Apa fungsi ulil amri di situ?
Peran ulil amri apa? Kan disebutkan kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul punya tuntunan Quran dan Sunnah. Siapa yang akan menuntun umat yang tadi berpecah belah agar kembali kepada Quran dan Sunnah? Ulil amri. Jadi kalau tidak ada ulil amri, umat akan saling berpecah belah dengan masalah ayat dan Quran yang mungkin sama tapi tafsirnya beda. Jadi perpecahan di antara kita itu banyak sebetulnya bukan masalah Quran dan ayat atau hadisnya, bukan. Masalah apa? Penafsiran. Masalah penafsiran. Kunut itu punya dalilnya dua-duanya, yang kunut ataupun tidak. Tapi masalahnya yang satu menafsirkan harus tetap kunut, yang satu menafsirkan nggak bisa, udah selesai kunutnya. Beda-beda. Tapi karena perbedaan itu tidak ditengahi, tidak ada ulil amri minkum yang farudduhu ilallah wa rasul, maka yang terjadi di tengah-tengah umat adalah apa? Tafarruq, berpecah belah. Akhirnya yang ini kunutan bikin masjid sendiri, yang nggak kunut bikin masjid sendiri. Ini yang tadi sopnya maunya rapat, dia carilah sop yang masjidnya rapat saja. Yang nggak mau rapat, dah cari masjid lain lagi. Yang biasa nggak rapat karena risih, dia cari masjid yang membuat dia nyaman. Ah, nggak enak masjid di sana, kenapa? Aneh, sopnya begitu rapat-rapat. Apa itulah tafarruq? Kita berpecah belah karena apa? Penafsiran. Seandainya pada tahap tadi ikhtilaf itu kita saling membuka diri untuk diskusi, ya, kemudian saling bisa menerima dalil masing-masing, saling bertoleransi, tasamuh, maka tidak akan sampai terjadi tafarruq. Tapi karena memang tidak ada ulil amri yang menjadi penengah, pengikat di antara kaum muslimin dengan masalah itu, maka yang terjadi apa? Tanazu', saling ngotot, dan akhirnya tafarruq. Dalam rumah tangga begitu juga. Kalau dalam rumah tangga terjadi ikhtilaf, biasa. Bapak Ibu sekalian, biasa. Bapaknya pengen ngelihat istrinya pakai baju biru. Istrinya merasa gak cocok dengan baju biru. Dia cocoknya warna kuning atau pink gitu. Pokoknya nggak bisa. Mama harus pakai baju biru. Papa senangnya itu. Ah, nggak bisa. Mama senangnya warna pink. Wah, itu baru ikhtilaf. Tanazu akhirnya. Nggak, pokoknya nggak bisa. Akhirnya karena tidak kunjung selesai, harusnya kembalikan kepada ulil amri. Ngadu dulu gimana cara solusinya. Nah, biar gara-gara perbedaan warna baju, ya, karena selera, kok terjadi pegatan hanya karena masalah yang enggak jelas. Nah, jadi suami juga tidak boleh terlalu memaksakan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Kalau memang hanya masalah teknis saja, masalah masak, kurang garam, kurang ini, ya biarin aja. Masalah selera baju, lah itu urusan yang perempuan yang tahu, biarin aja, nggak usah jadi masalah. Tapi kalau sudah urusan aurat dibuka, nah itu baru, itu prinsip. Jangan sampai itu dibiarkan. Tapi kalau cuma masalah hal teknis, ya, saya sukanya sayur asem, saya sukanya sayur ini, sayur itu, jangan jadi bahan ribut. Udah saling tasamu aja, ya udah, hari ini saya jajalin sayur asem, besok sayur lodeh, nggak apa-apa, silakan. Ya, umpamanya saya nggak suka ini, harus kayak gini, saling menerima sajalah. Karena itulah sumbernya perdamaian itu adalah ketika kita saling bertasamu, tenggang rasa, sama ikhwan tasamu, sama keluarga tasamu. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah damai, ya. Tapi kalau sudah tidak bisa saling menerima, maka ikhtilaf itu akan menjadi tanazu yang kalau tidak diselesaikan oleh ulil amri, maka dia akan menjadi tafarruq, berpecah belah.
Jadi iftiraq, pecahnya sebuah persatuan itu hanya karena apa sebetulnya? Penafsiran yang tidak ditengahi. Sehingga umat saling mengambil keputusan masing-masing. Farudduhu ilallah wa rasul. Perintahnya adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang memerintahkan siapa? Yang mengembalikan siapa? Ulil amri. Nah, masalahnya kalau dalam ayat dan hadis tidak ditemukan nih solusinya, dalilnya, apa yang harus dilakukan? Musyawarah. Seorang ulil amri wajib melakukan ijtihad. Kenapa? Tujuannya ulil amri adalah memutuskan permasalahan, menyelesaikan masalah. Maka kalau tidak ada dalil Quran dan hadis, ijtihad. Nah, kalau ijtihadnya masing-masing orang ijtihad, yaitu tadi yang muncul saling berperang, saling bermusuhan. Oh, ini ijtihad saya, itu ijtihadnya. Ini kita begitu. Ijtihad ulama dipegang masing-masing. Tidak ada yang salah karena semua ulama punya dalil, punya prinsip, punya ilmu. Tapi kalau masing-masing berpegang pada ijtihadnya, maka yang terjadi di kalangan bawah yang muncul adalah apa? Iftiraq, perpecahan. Yang di atas ulama-ulama enak aja bilang, ini ijtihad saya, menurut saya begini. Kenapa? Karena ijtihad itu tidak diwadahi oleh ulil amri. Adanya ulil amri adalah menyelesaikan perpecahan yang terjadi, menyelesaikan masalah yang terjadi supaya tidak terjadi perpecahan. Paham ya? Jadi kenapa seorang ulil amri harus menjadi sentral permasalahan umat? Karena memang fungsinya adalah orang yang diserahkan urusan oleh umat. Maka para ikhwan punya kewajiban ketika sudah membaiat seorang imam. Ulil amri itu artinya imam sampai ke bawahnya, rois yang paling bawah. Anda membaiat imam, tapi punya kewajiban taat pada ulil amri, artinya dari imam, wali, naib, rois. Itulah ulil amri. Dan itu apa kewajibannya? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat. Fima ahabba au kariha. Baik dalam hal yang saya senangi, amanat yang perintah yang saya senangi, ataupun yang tidak disenangi. Ayat ini sendiri, surat An-Nisa ayat 59 ini turun berkenaan dengan salah satu peristiwa di tengah-tengah sahabat. Rasul memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk pergi ke sebuah tempat, ya, dalam misi pertempuran, peperangan syariah lah. Nah, sebetulnya makmum atau sahabat yang tadi ditunjuk dalam kelompok tadi ini tidak setuju dengan ditunjuknya si pemimpin amir tadi. Tidak setuju. Nah, dan kenapa? Karena amir ini dikenal otoriter, suka memaksakan kehendak. Maka benar, nggak beberapa jauh muncullah masalah. Akhirnya apa kata si amir tadi? Hei, kamu dengar ya? Tadi kan Rasul nyuruh kalian untuk taat padaku, betul? Betul. Oke, sekarang dengarkan perintahku dan kalian harus taat. Apa nih perintahnya nih? Deg. Cari kayu bakar. Oke, itu masih dalam logis. Dicarilah kayu, kumpulin. Oke. Sekarang nyalakan apinya. Nyala. Udah gede tuh apinya. Yang ketiga perintah, nyemplung kalian ke dalam api. Wah, coba. Perintah Rasul apa? Suruh taat. Loh, ini kok perintahnya kita suruh nyemplung ke api, taat gak kira-kira? Ya, kita sekarang mikir gitu, tapi kan zaman Rasul harus taat. Ayo. Entar dulu. Benar. Jadi dalam hal-hal yang tidak logis
atau berbahaya yang mungkin melanggar hukum yang lain, maka kita harus mengembalikan itu pada Allah dan Rasulnya. Entar dulu, jangan melakukan perintahnya dulu sebelum saya tanya pada Rasul. Ayo, salah satu dari kalian kembali ke Madinah, tanya pada Rasul. Apakah boleh kita nyemplung ke api tadi? Kalau boleh, yaudah mau gak mau kita nyebur ke api. Itu kehebatan sahabat. Kalau kata Rasul nyemplung mereka. Apa jawaban Rasul? Kalau saja kalian melakukan perintah tadi, nggak nanya dulu maksudnya, nyemplung ke api, niscaya kalian tidak akan pernah keluar dari api. Maksudnya apa? Masuk neraka sekalian. Kalau melaksanakan perintah yang menyalahi Allah dan Rasul. Jadi bukan mentang-mentang harus taat, pokoknya laksanakan. Enggak. Kalau melaksanakan perintah yang maksiat, sama aja masuk neraka sama amirnya tadi, bareng-bareng. Jadi kalau kita tahu itu salah, jangan taat, boleh. Tapi kalau itu nggak salah, wajib taat. Kalau sudah ada dalilnya benar, wajib taat. Karena itu wajib. Kita sudah menyerahkan urusan kita kepada ulil amri, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat setiap perintahnya dan arahannya. Nah, ini akidah yang harus dipegang, ya. Bahwa ketaatan kita kepada ulil amri adalah orang yang sudah kita serahkan. Maka ulil amri yang dimaksud adalah imamul muslimin. Dalam banyak literatur dikatakan banyak pemahaman mengenai ulil amri. Salah satunya ada sultan, penguasa. Tadi terjemahannya gitu ya, penguasa kamu. Tidak semua penguasa. Jadi maksud ulil amri adalah orang yang diserahkan urusan kalian padanya. Kita menyerahkan urusan surga neraka kita kepada ulil amri. Kita menyerahkan diri untuk dibawa ke surga, maka kita harus taat kepada orang yang kita serahkan urusan itu kepadanya. Ulil amri maknanya adalah orang yang memiliki urusan kita. Dia berhak mengatur kita. Kenapa? Kita sudah menyerahkan. Al-wala maknanya adalah yang diserahi urusan. Wali murid. Artinya wakilnya si murid yang diserahkan untuk mengurus hidupnya si murid. Kalau ke sekolah, mana wali muridnya? Artinya apa? Kalau nagih bayaran ke wali murid, jangan ke muridnya. Gitu. Jadi kalau wali, ulil amri, artinya wali-wali, itu adalah orang yang punya tanggung jawab terhadap diri kita, dunia dan akhirat. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada ulil amri tersebut. Nah, di akhir ayat 59 ini Allah menegaskan in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jadi ketaatan kepada ulil amri itu adalah salah satu bentuk akidah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dua rukun iman disebutkan di situ. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Taat kepada Allah berarti kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Taat kepada Rasul kita beriman kepada Allah. Taat kepada ulil amri sama artinya kita juga beriman pada Allah. Jadi kita taat itu dalam rangka iman kita kepada Allah, ikhlas. Iman itu artinya kita mentaati dengan ikhlas karena Allah saja. Ini Allah minta dalam surat ayat terakhir tadi. In kuntum tu'minuna billah, itu pun kalau kamu iman kepada Allah wal yaumil akhir. Taat kepada Allah, maka nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan selamat. Nah, selamat. Maka kenapa harus katakan begitu? Karena memang taat kepada ulil amri itu belum tentu enak. Belum tentu enak. Mungkin berat.
Ya, karena memang namanya ibadah ya tidak semuanya enak. Sholat malam enak gak? Awal-awal sih mungkin nggak enak kan. Nah, tapi kalau udah biasa enak aja. Sedekah, apalagi dalam keadaan susah, nggak ada duit, waduh nggak enak banget tuh. Aduh, cuma dapat 1 juta suruh infak kayak gini. Waduh, berat itu, ya. Listrik belum kebayar, kontrakan belum kebayar, dapat cuma segini, wah berat. Tapi itulah makna ketaatan pada Allah dan Rasulnya, memang berat. Taat kepada Allah, iman pada Allah dan hari akhir itu berat karena harus ditebus sekarang. Nah ya, itu dia maknanya. Jadi iman, taat kita kepada Allah, Rasul dan ulil amri adalah dalam rangka menegaskan tauhid kita dalam keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kita harus percaya bahwa ketaatan kita hari ini akan dicatat oleh Allah untuk menyelamatkan kita di hari akhir. Nah, maksudnya begitu. Jadi taat itu memang jangan nilainya sekarang. Kalau dinilainya sekarang berat. Jadwal ukhuwah berat. Ya. Sudah dikasih jadwal, yang datang itu lagi. Ya sudahlah. Ya. Suruh amanat berangkat, amanat imam untuk membela muslimah di India. Wow. Berat, nggak ada yang berangkat. Masya Allah. Ya memang berat. Saya akui itu berat. Ya, hari kerja, musim Covid lagi, wah, suruh berangkat. Wah, berat banget emang. Masya Allah. Tapi itu memang akhirat itu bukan ringan. Innallaha astara minal mu'minina. Apa? Allah membeli dari orang beriman itu anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Ingat, ketika kita baiat, kita sudah menjual diri kita dan harta kita. Apa yang kita dapatkan nanti? Bi anna lahumul jannah, akan ditukar dengan surga. Tuh, baiat kita itu adalah jual beli kepada Allah yang nanti akan dibayar oleh Allah dengan surga. Insyaallah. Jadi pengennya mana? Mempertahankan yang sedikit atau pengennya dapat surga? Kata Allah kan, innamal hayatud dunya qalilun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu semegah apapun, kata Allah, kecil. Bahkan disebutkan nggak ada maknanya, sampah saja. Ya, sampah ya nggak bernilai lah gitu. Bagi Allah tuh dunia ini nggak ada nilainya. Ya, cuman karena kita berebutan, nah seolah-olah bernilainya banyak. Tapi bagi Allah sedikit. Allah akan menukar diri dan harta yang sudah kita jual kepada Allah dengan surga. Katanya mau masuk surga. Mau nggak? Benar deh. Bu, mau masuk surga, Bu? Ibu-ibu, mau nggak nih? Pada diem aja. Mau. Artinya mau masuk surga, siap untuk memberikan ketaatan. Jual diri dan harta yang kita miliki untuk ditukar dengan surga. Kalau Allah minta diri kita amal soleh, lakukan. Karena itu kita sudah transaksi dengan Allah. Allah minta kita berinfak, kasih. Baik banyak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, kasih. Karena kita sudah bertransaksi dengan Allah. Nanti kalau kita nggak bayar, lah gimana dapat surganya? Ayo. Kalau kita nggak bayar sekarang, nanti di akhirat nggak boleh nuntut, karena kita nggak pernah ngasih pembayarannya. Ini bukan DP, kita bayarnya sekarang. Nanti Allah kasih barangnya nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia capek, kita sudah capek, ini kata Ustaz Adi Dayat, ya. Karena dunia itu memang tempatnya capek, tempat kita bekerja, beramal soleh, mengumpulkan pahala. Nanti dapat hilang capeknya kapan? Di akhirat, kalau sudah
pulang ke akhirat, mati. Jadi kalau sekarang sudah ngerasa capek, minta aja sama Allah, ya Allah pulangin saya segera. Apa artinya? Matiin segera kalau berani gitu ya. Kalau udah berani, kalau merasa yakin udah cukup gitu. Tapi nggak mau juga. Suruh amal soleh nggak mau, infak jarang, infak enggak. Suruh taklim jarang-jarang. Suruh mati nggak mau juga. Lalu mau jadi apa gitu? Bukan suruh mati, suruh balik kepada Allah kan. Nah, minta langsung kalau berani. Ya Allah, saya udah capek hidup di dunia. Udah capek sholat melulu gitu kan. Udah capek dimintain infak mulu, ya udah matikan aja ya Allah, cabut nyawaku sekarang. Berani nggak doa itu malam ini? Yang udah capek, jangan ngeluh capek mulu, makanya udah jalanin aja ya. Kalau udah waktunya pulang pasti pulang. Benar ya? Benar. Jadi waktunya taklim aja, nggak usah mikir capeknya. Nanti di akhirat capeknya akan kebayar. Diperlihatkan tuh begitu kita mati, Allah lihatkan, nih pahalamu. Wah, kita tersenyum. Jadi orang-orang yang mati husnul khotimah itu adalah karena Allah perlihatkan balasan surga kepadanya. Nih, rumahmu kalau kamu nanti mati, rumahmu udah disiapin. Surgamu sudah disiapin. Dia tersenyum, ya Allah, indah sekali rumahku. Cabut nyawanya, mati dalam keadaan husnul khotimah, tersenyum, Masya Allah. Tapi orang kafir, orang munafik itu mati dalam keadaan diperlihatkan neraka kepadanya. Dia takut, dia melotot, dia mangap, wah lagi gitu cabut nyawanya, wah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia teriak, oh jangan, mati. Maka Allah menegaskan dalam ayat tadi, kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri diantara kamu, taati. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lewat siapa? Ulil amri. Kalau yang nggak punya ulil amri, kasihan deh lo. Makanya, nah, yang sudah merasa punya ulil amri, ya fungsikan. Jangan apa-apa sendiri. Jangan apa-apa pengen mutusin sendiri. Nggak, maaf, nggak level. Saya nggak mau Rois ikut campur tangan. Itu berarti nggak, akidahnya masih belum paham tentang ulil amri. Ya, masih belum paham itu. Harus ditadrib lagi nanti. Nah, saya sih bahagia saja kalau nggak ada yang ngadu. Artinya nggak ada masalah gitu kan. Saya senang, beban saya berkurang. Atau mungkin dalam hati, udah saya nggak mau bebanin Rois ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi jangan nuntut juga nanti di akhirat. Ya, itulah kira-kira para ikhwan. Jadi fungsi ulil amri dalam surat An-Nisa ini itu adalah pertama sebagai sentral kepemimpinan, sentral informasi umat. Yang kedua adalah tempat mengembalikan atau meminta solusi atas masalah yang terjadi. Jadi kalau merasa sudah punya ulil amri, yuk kita sentralkan. Kalau mau pulang kampung, yuk izin. Nggak bisa taklim, yuk kasih tahu izin. Ya, mau nikahkan anaknya, kasih tahu. Jangan giliran ada masalah aja ngasih taunya. Mau ada masalah, kasih tahu. Kenapa? Ya karena memang jangan nanti memberatkan Rois. Itu sudah tanggung jawabnya. Walaupun saya merasa berat karena itu tanggung jawabnya, jalanin. Ya, nggak usah mikirin yang kayak gitu. Kalau para ikhwan sentral, itu artinya menolong amirnya, bukan hanya saya, nanti siapapun yang jadi, tetap harus sama. Sentral, jadikan umaro ulil amri sebagai sentral urusan kita dalam kehidupan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar tetap istiqomah dan senantiasa mampu untuk memberikan ketaatan terbaik kita menurut keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.